Sport kita ngebayangin sederhana, kita mau datang ke stadion bawa anak, bawa istri, nonton ke stadion, tapi kita nggak ada rasa takut, nggak ada rasa was-was. Saya pun bisa WA langsung ke Pak Iwan Bule. Tapi kenyataannya usulan-usulan kita itu nggak pernah dijalankan. Oke, selamat datang lagi di Strategi Channel bersama saya Antonius Danar. Kebetulan hari ini saya kedatangan sahabat lama saya, teman lama, seorang supporter, ya kan, supporter handal, supporter apa ya? Supporter yang paling supporter lah di Indonesia ini. Namanya Bung Ignatius Indro. Apa kabar, Bung? Baik, Bung. Ya kan. Kabar? Kabar baik, ya kan. Salam olahraga kalau gitu kan. Salam olahraga kan. Dia ini ketua umum Paguyuban ya. Paguyuban Supporter Timnas Indonesia. Ini menarik. Paguyuban Supporter Timnas, ternyata kalau teman-teman nggak tahu, supporter itu ada paguyubannya. Ya kan? Dan cara menjadi supporter yang baik itu ada ya, Bung ya? Ada. Nah, oke, kita ingin ngobrol lebih jauh tentang itu bersama Bung Indro. Ya, kita ngomongin juga tentang politik supporter, boleh juga lah ya, Bung ya, boleh. kan? Gitu. Bung, itu Paguyuban Supporter Timnas Indonesia itu berdiri tahun kapan, Bung? Itu berdiri tahun 2016. 2016 ya, oh udah cukup lama ya. Iya, jadi saat kita ngalamin kesulitan untuk mendapat tiket Piala AFF. Oke. Jadi dulu Piala AFF, ketua umum PSSI-nya masih Edi Rahmayadi. Oke. Edi Rahmayadi, terus dia penjualan tiketnya ada di markas TNI lah ya, di kawasan Gambir. Di situ tuh kita udah nungguin dari malam, itu kita nggak dapet tiket. Pokoknya chaos lah, gitu kan. Nah di situ kita ngelihat bahwa kita butuh nih organisasi yang menaungi supporter. Kalau di klub banyak, tentunya sudah banyak. Ada Jackmania, ada Viking, ada lebih eksis kayaknya. Bonek gitu kan. Tapi kalau untuk timnas kayaknya nggak ada. Makanya akhirnya kita bikin rilis dan juga deklarasi di kantor Ansor. Gitu, karena kan kita kebetulan memang lebih banyak teman-teman Ansor juga di dalam organisasi ini. Gitu. Akhirnya kita bikin aja organisasi dan kita deklarasi saat itu 2016. Tujuannya sih sederhana, kita ingin supporter nyaman lah dalam menonton. Ada jaminan keamanan dan juga kenyamanan dalam menonton sepak bola di stadion gitu ya. Selama ini kan belum ada tuh jaminan itu. Nah ini yang menjadi masalah kita. Akhirnya kita membentuk organisasi ini dan kita rapatkan tuh sebenarnya langkah-langkah apa sih yang harus kita lakukan untuk perbaikan supporter ini mendapat jaminan keamanan dan kenyamanan dalam sport. Kita ngebayangin sederhana, kita mau datang ke stadion bawa anak, bawa istri, nonton ke stadion, tapi kita nggak ada rasa takut, nggak ada rasa was-was. Sederhana aja sebenarnya itu awalnya. Nah akhirnya kebentuklah PSTI. Sekarang anggotanya berapa? Sekarang sih sekitar 12.000. Cukup menarik untuk mengundang capres. Ya, kan? Cukup menarik untuk mengundang capres. Katanya kalau jadi caleg jadi. Nah itu menarik tuh. Nah artinya Paguyuban ini ada sekretariatnya atau bertemu di media sosial atau gimana, Bung? Sekretariatnya kita lagi bikin. Kita lagi bikin, ada ntar di kawasan Pejaten gitu ya. Masih proses. Bahwa kita kan selama ini belum mendapat kayak sponsor gitu, belum ya. Kita masih patungan lah ya. Ini untuk mengorganisir supporter ini. Apa yang kita lakukan juga masih dana sendiri gitu. Padahal kalau supporter bola ini paling banyak pasti beli baju bola. Baju bola dibeli, kalau yang di sini pasti kan ada penguntungan. Betul. Nah itu tuh para supporter nih harus diperhatikan nih ya kan. Nah artinya organisasi ini didirikan bagaimana menjadi supporter bola yang baik. Ini kan cita-cita mulia, Bu. Artinya apakah semua aktif
dalam organisasi ini dari 12 ribuan lebih anggota ini, atau maksudku apakah ada kegiatannya? Ada kegiatannya. Ada kegiatannya. Selain nonton bola ya? Iya, selain nonton bola kita pertama memantau daerah-daerah irisan dari klub-klub yang menjadi rival ya. Kayak misalnya daerah-daerah yang antara pendukung Jackmania gitu ya, dengan Viking, itu kan daerah-daerah irisannya kayak Bogor, Bekasi, terus juga Depok gitu. Di Bogor kita tahun 2019 kita bikinkan di sana apa sih yang dibutuhkan dua kubu supporter yang memiliki rivalitas tinggi ini. Gitu. Akhirnya kita membentuk sebuah UKM di sana. UKM kita bikin kedai kopi dan ini mereka yang mengelola. Dua fanbase yang memiliki rivalitas tinggi ini. Gitu. Dan akhirnya mereka melupakan tuh rivalitas keduanya, mereka asik melaksanakan UKM tersebut gitu ya. Kedai kopinya mereka jalankan, mereka ada nonton bareng di sana, bahkan ledek-ledekan jadinya cuma biasa aja gitu, hal yang biasa gitu. Jadi nggak menjurus kekerasan. Lalu juga kita memiliki gerakan-gerakan politik juga. Gerakan politik itu kita karena awalnya apa sih yang dibutuhkan supporter? Payung hukum untuk supporter. Payung hukum ini yang kita harapkan bisa memaksa stakeholder untuk meningkatkan kualitas supporter, mengedukasi supporter. Kita ketemu mulai dari Komisi 10, Ketua Komisi 10 Mas Saiful Huda kita ketemu, lalu kita ketemu Menpora saat itu Imam Nahrawi, kita ketemu, lalu kita ketemu Ketua Umum PSSI Iwan Bule saat itu, kita ketemu, bahkan sampai kita ketemu Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk menyatakan bahwa supporter butuh payung hukum. Akhirnya gol, ada payung hukum supporter Undang-Undang Olahraga Nasional, di dalamnya sudah tercantum tentang supporter. Gitu. Itu sudah ada, namun sayangnya ini belum ada aturan turunan yang bisa langsung mengeksekusi undang-undang tersebut, menjalankan, memaksa stakeholder yang selama ini mengambil keuntungan dari sepak bola, terutama perusahaan-perusahaan ya, itu untuk melakukan edukasi langsung ke akar rumput. Jangan cuma sekedar ngumpulin pimpinan organisasi, itu nggak guna gitu. Kenyataannya bahwa kalau selama ini yang dilakukan baik pemerintah maupun PSSI itu cuma ngumpulin pimpinan-pimpinan komunitas gitu. Tapi kan yang banyak masalah sebenarnya ini di akar rumput gitu kan. Kalau untuk rivalitas yang menjurus kekerasan, lalu juga bagaimana tidak menghargai aparatur di dalam stadion, itu kan lebih ke akar rumput gitu. Ini yang harus diedukasi. Nah ini selama ini sih kita tidak melihat hal itu dilakukan. Artinya tadi yang menarik, ternyata paguyuban supporter timnas Indonesia tidak hanya ngurusi timnas doang ya. Iya. Tadi ada ngurusi juga, ini ada rivalitas, ini kan berantem di klub ya kan. Iya. Ini teman-teman di paguyuban ngikut terlibat untuk membantu ya. Iya, betul. Betul. Yang menarik. Nah, kalau paguyuban ini ataupun gini lah, supporter ini kan kita ada kalau di Indonesia kan kalau bolanya kan ada lembaganya namanya PSSI. Apakah dipayungin nggak sih supporter Indonesia itu? Enggak, kita berkali-kali ketemu sama mulai dari ya kalau Edi Rahmayadi sulit ya, untuk komunikasi aja sulit. Pak Iwan Bule komunikasinya kita hampir setiap ada kejadian. Saya pun bisa WA langsung ke Pak Iwan Bule. Tapi kenyataannya usulan-usulan kita itu nggak pernah dijalankan. Gitu. Padahal kita ketemu gitu. Kita ngobrol berjam-jam ya ngobrol gitu. Tapi nggak pernah ada implementasi langsung gitu loh pada kenyataannya. Sampai kejadian Kanjuruhan. Setelah Kanjuruhan kami paguyuban dipanggil sama Komnas HAM, dan setelah itu
sepertinya Pak Iwan Bule nggak mau lagi tuh ketemu kita. Gitu. Setelah itu padahal kita dipanggil Komnas HAM karena kita sebagai supporter yang ngasih tahu dong apa sih kekurangannya selama ini gitu loh untuk penanganan supporter gitu. Kita kasih tahu ke Komnas HAM karena Komnas HAM meminta kita dan memanggil kita gitu. Gitu. Artinya di PSSI ya ngurusin cuman internalnya aja ya. Iya, pernah ada di Pak Iwan Bule mendirikan divisi supporter juga efeknya juga nggak ada. Sempat ada dulu ya. Sempat ada. Kalau di zaman sekarang? Di zaman sekarang malah sejauh ini yang kita tahu didirikan forum diskusi supporter. Ini isinya bahwa forum itu organisasi didirikan PSSI itu hanya memberikan rilis yang memuji-muji PSSI. Nggak pernah ada kritik, nggak pernah ada. Muji PSSI apa muji ketuanya nih? Ya antara itulah. Artinya sebetulnya ini menjadi persoalan ya di lembaga sepak bola Indonesia yang harusnya juga salah satu komponennya adalah supporter. Karena gini, main bola nggak ada supporter kan nggak seru, Bung. Betul. Nah ini masih dianggap objek ya. Objek hanya jadi bukan jadi subjek gitu kan. Nah, ini menarik nih, Bung. Nah, artinya kan padahal undang-undang kita juga udah ada, artinya supporter adalah bagian dari olahraga ya kan. Iya. Tanpa kehadiran supporter mau olahraga apapun menjadi basi. Iya, kan? Betul. Artinya ya buktinya pas COVID kemarin kan ada pertandingan bola tidak ada supporter. Betul. Ya kan? Rohnya jadi beda gitu kan. Nah, ini menarik, Bung. Nah, tapi apakah harusnya tuh kayak gimana sih? Yang ideal tuh supporter Indonesia tuh kayak gimana? Karena ini kan menarik, Bung. Kalau kita melihat lapangan bola di Indonesia kan saya nggak tahu ya kenapa harus ada kerangkeng di depan. Di luar negeri kayaknya deket banget gitu kan sama penonton itu gitu kan. Itu gimana? Ya kalau kita berkaca pada Liga Inggris misalnya, kita harus banyak belajar dengan PSSI-nya Inggris, FA dalam hal ini gitu ya. FA itu pasca kejadian Hillsborough, mereka benar-benar merevolusi sepak bola. Sepak bola mereka termasuk kepada supporter, bagaimana pendekatan supporternya, bagaimana mengurangi hooliganisme yang menjurus kekerasan gitu kan. Akhirnya mereka sendiri bisa di stadion itu yang seperti Bung bilang gitu, bahwa jaraknya cuma 5-6 meter dari lapangan gitu kan, dan itu tanpa ada kerangkeng. Itu yang dilakukan oleh FA Inggris gitu ya. Kita harus banyak belajar dan nggak rusuh gitu. Bahkan rivalitas yang begitu keras misalnya antara Manchester United dan Liverpool gitu kan, itu fansnya santai-santai itu tuh datang, misalnya fans Liverpool datang ke Old Trafford ataupun fans MU datang ke Anfield gitu, mereka bisa aja tuh datang gitu dan mereka tertib aja gitu kan. Bahkan mereka bisa bawa anak-anak mereka yang anak kecil gitu, dan itu yang berhasil dilakukan. Harusnya kita belajar banyak dari, dan bisa bawa turis lagi kan. Betul. Gitu. Bukan cuma supporternya gitu kan. Betul. Untuk nonton gitu kan. Bahkan di pinggir lapangan kita tahu kan banyak sekali yang orang-orang dari luar Inggris segala yang bisa nonton gitu. Nah, kita mau tuh seperti itu gitu. Kalau misalnya memang supporternya bisa teredukasi, lalu juga kita udah punya payung hukum, harusnya ada aturan turunan, ya udah bikin dong aturan turunan. Justru kita berkali-kali meminta, saat ini kan Menporanya baru nih, gitu, Mas Dito, gitu. Ini, ayo loh buat aturan turunan, paksa seluruh stakeholder, termasuk juga perusahaan-perusahaan yang selama ini mengambil keuntungan dari sepak bola. Jadi mereka nggak cuma terima untungnya aja, tapi juga mereka ngurusin supporter dong. Gitu. Ada tanggung jawab sosialnya. Ada tanggung jawab sosial, termasuk juga perbaikan infrastruktur ataupun aparatur pertandingan gitu. Jangan sampai, kalau kita berkaca pada kasus Kanjuruhan ini kan supporter Persebaya sendiri kan nggak ada ya, gitu kan. Itu cuma Arema dan akhirnya ada kejadian yang seperti itu yang memakan korban 135 pemain. Itu kan karena juga aparatur pertandingannya belum banyak belajar ya. Itu edukasinya juga harus ke mereka juga gitu. Bagaimana pendekatan terhadap supporter gitu ya, lebih humanis atau seperti apa. Karena kalau menjawab dengan
kekerasan, ya kejadiannya kayak seperti itu. Oke. Artinya ya supporter itu ya juga harus diedukasi. Ya Iya, kan? betul. Supporter itu juga harus mengerti, karena gini, kadang-kadang kebanyakan kan akhirnya rusuh gara-gara kalah. Iya, Ya iya, kan? iya. Menyandarkan supporter, ya udah kalau kalah terima, kan ada susah sih Bung. Iya, iya, iya. Nah itu biasanya edukasi kayak gimana sih Bung? Iya, kita edukasi aja bahwa ini pertandingan adalah hiburan, gitu kan, hiburan, dan kalah menang itu hal yang biasa dalam sebuah pertandingan. Jadi jangan sampai malah keadaannya menjadi panas, gitu kan. Nah ini yang saya sesalkan, terkejadian seperti di Piala AFF kemarin, gitu kan. Ini seolah-olah kan PSSI tidak terima dengan kekalahan. Oh betul. Iya kan, menyalahkan AFF, lalu menyalahkan wasit. Nah ini yang hal-hal seperti itu yang sebenarnya menimbulkan presiden buruk ya bagi supporter kita, bahwa kita nggak bisa nerima kekalahan. Oke lah, ada hal-hal yang mungkin ganjil gitu ya, ketika perilaku wasit di Piala AFF. Ya kita protesnya dengan cara yang benar. Kan udah ada wasit. Iya, udah ada wasit. Ya kita protes misalnya dengan AFF, perbaikin dong kualitas wasit. Ya. Adain dong VAR gitu misalnya. Benar kan, ada VAR kan betul ya kan. Seperti itu gitu. Iya, kita protes dengan cara yang benar, bukan terus ngancem keluar dari AFF lah atau apa. Nah ini jadi presiden yang tidak baik bagi supporter. Kedepannya juga supporter akan ngerasa, oh ya kita nggak bisa nih kalah nih. Orang PSSI ini aja nggak terima kekalahan gitu kan, gitu loh. Nah itu yang harusnya menjadi perhatian bagi PSSI. Iya. Ya tapi nyesel juga sih kemarin golnya kenapa dia yang nendang gitu. Kalau saya sih evaluasinya justru kalau ke Sintayong ya, itu si Sananta kenapa mainnya baru babak kedua. Ya. Padahal pas lawan Thailand kita bisa mencetak gol cepat 2 dan mau itu meruntuhkan mentalnya pemain Thailand gitu. Kalau kita bisa juga golin cepat di Vietnam gitu kan, ini juga pasti mental pemain Vietnam akan runtuh juga gitu. Ya artinya kan kita kan mimpi kita bersama bahwa sepak bola Indonesia naik level kan. Iya betul. Nggak di 100 ke atas terus gitu kan. 150 gitu. Jadi kapan dong ya kan? Kapan kita di 20 besar, kapan di 30 besar kan gitu kan. Sejarah ini juga menyatat bahwa Indonesia pernah menjadi ya minimal mancan Asia lah ya kan. Mancan Asia. Nah ini menarik nih Bung. Tadi Bung juga bicara sportivitas dalam olahraga. Nah sebentar lagi kita akan ada perhelatan politik. Iya. Ya kan. Harusnya sama nggak sih cerminannya nih kan, supporter bola dengan supporter politik. Ada orang ini kan di politik pun juga sama. Elitnya sudah damai, supporternya masih gotok-gotokan gitu kan. Artinya pengalaman pemilu 2014, pilkada berapa daerah, pemilu 2019 kejadian kayak gitu. Nah artinya ini kan kalau misalnya ternyata Bung Indro dengan PSTI-nya bisa menghadirkan supporter yang dewasa, Bung Indro juga bisa mengedukasi teman-teman di politik. Iya, yang saya yakin sih sebenarnya sepak bola itu adalah alat pemersatu. Alat pemersatu. Kita contohkan di 2016. 2016 itu kan menjelang pilkada 2017 yang begitu yang begitu ganas lah ya pilkada itu gitu ya. Ada politik identitas, ada macam-macam gitu. Tapi ketika itu ada Piala AFF. Piala AFF kaptennya itu Boa Salosa. Boa Salosa itu kurang kurang minoritas gitu dari Papua, non Muslim, ya kan. Tapi tetap didukung masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia gitu. Walaupun akhirnya kita nggak juara juga gitu. Tapi kan dukungan itu menunjukkan bahwa sepak bola ini adalah alat pemersatu gitu. Nah ini harusnya dimanfaatkan. Sepak bola ini kan kita akan ada event juga Piala Dunia U17 ya. Piala Dunia U17 ini dimanfaatkan juga bulan November ya, Bu ya? Bulan November, dan ini harusnya bisa
menjadi ajang untuk mempersatukan juga gitu. Walaupun nanti misalnya pas saat kampanye ini kan begitu keras gitu. Nah, tapi bisa dimanfaatkan jadi alat pemersatu. Nah, kita berharap sih bahwa politik ini juga berkaca juga pada sepak bola gitu, karena dari sepak bola kan ada sportivitas, selalu ada respect gitu ya. Di politik ini kita harap juga seperti itu. Ada sportivitas, ngakuin kalau misalnya kalah, terus ada respect kepada lawan-lawan politik. Yang menang dengan cara yang benar. Betul, ya kan? betul. Gitu, nggak diving lah ya. Kalau di bola kan, nah ini jangan-jangan politiknya lagi diving nih gitu kan. Betul. Gitu. Nah ini menarik nih Bung, artinya bola bisa menjadi sumber inspirasi buat teman-teman di politik, ya kan? Karena ya panasnya mirip, ya kan? Panasnya mirip. Kadang-kadang teman-teman di bola, apalagi antar daerah, ya kan, akhirnya bawa jurus kesukuan. Di politik pun juga begitu. Nah, ketika bicara nasionalisme, akhirnya nasionalisme semu yang dibawa kan. Ketika Indonesia berantem dengan Malaysia misalnya, ya kan, ini musuh bubuyutan. Apa sih bubuyutan dia kan? Ini yang kadang-kadang di bola juga terbawa politik, ya kan. Tapi kenapa juga kita kan bisa membalikan bola yang akan menjadi pengaruh positif baik ke politik kan gitu. Betul. Nah, kalau misalnya ini teman-teman PTSI ini PSTI ya kan. PSTI ini berafiliasi terhadap politik nggak sih, Bung? Iya, kita tahu bahwa ada beberapa hal yang kita lakukan, kayak seperti tadi kita juga melakukan gerakan-gerakan politik dong. Karena kita tahu bahwa yang mengambil kebijakan kan adalah orang-orang politik kan. Kita inginkan ada payung hukum, kita ketemu Komisi 10, kita ketemu Menpora, kita ketemu Ketua Umum PSSI, kita ketemu sampai Wakil Presiden gitu kan. Itu ini adalah gerakan politik kita. Bertemu calon presiden? Calon presiden kita udah ketemu juga. Ketemu juga ya. Oke. Gitu. Dan ini yang kita mau kan, soalnya Indonesia ini ya sulit dilepaskan jujur dari sepak bola ini dari politik. Sulit untuk dilepaskan. Karena kan ya bagaimana mau dilepaskan sekarang, klub-klub liga itu kan juga stadionnya masih minjem fasilitas Pemda dan itu kan bagaimana keinginan Pemdanya misalnya membangun stadion yang sesuai dengan standar FIFA atau seperti apa. Nah, ini kan prestasinya akan semakin bagus gitu kan. Nah, itu yang sulit memisahkan ini. Tapi juga jangan dijadikan sepak bola ini jadikan ajang untuk melakukan drama-drama politik untuk dia ingin jabatan tertentu. Nah, ini yang susah. Ya, apalagi tadi PSTI ini punya anggota cukup lumayan besar kan. Iya. Pasti kan ada yang mau narik-narik politik kan gitu kan. Nah, kalau kayak gitu gimana, Bung? Artinya sikapnya PSTI gimana? Netral ya? Kita kalau secara organisasi jelas kita independen. Tapi kita melihat ada hal-hal yang seperti yang Piala Dunia U20 yang gagal itu, gitu. Ini benar-benar dijadikan drama-drama politik yang nggak benar nih oleh PSSI. Gitu. Ini yang kita lihat, dan itu tujuannya tentunya untuk menaikkan si ketua umum itu image-nya untuk menduduki jabatan ataupun mendapatkan tiket lah untuk jadi wapres lah atau apa. Nah, ini yang kita sesalkan sih. Artinya yang kayak gitu politik praktis itu jangan lah ya. Iya, betul. Artinya menyandarkan harus bekerja sama dengan teman-teman politik, harus. Berkomunikasi dengan calon presiden pun juga harus. Iya, harus. Karena kan ya dengan politik itu kita bisa merubah sepak bola ini jadi lebih baik kan. Betul. Oke, ini menarik nih Bung ya kan. Kira-kira nah Bung Indro ini kan juga dulunya kan aktivis, ya kan. Ada nggak sih bawaan dulu aktivis dengan Bung sekarang jadi ketua PSTI ini, ya kan? Ya pasti ada Bung, karena kan kita bermain di ruang politik ya dulu ya. Berhubungannya juga sama masa juga. Dulu kita di demo, kalau sekarang kan kita ngurusin supporter gitu. Nah, dengan bersyukur sekali kalau
karena saya dulu aktivis, saya bisa melakukan kerja-kerja politik tadi, gitu kan, dengan jaringan-jaringan yang saya punya, bertemu dengan banyak tokoh, gitu kan, untuk menggolkan masalah sepak bola ini. Sebenarnya masalahnya apa sih, gitu di sepak bola, gitu. Nah, cuma kan sayangnya bahwa PSSI sekarang nih kayaknya ya cuma sekedar ingin dramatisasi tadi, gitu. Sama sekarang saya belum melihat nih ada blueprint sepak bola Indonesia seperti apa ke depannya. Lalu juga ngurusin supporternya seperti apa, nggak kelihatan gitu. Dulu kan ada Primavera gitu kan. Apakah itu bagus atau tidak kan kita nggak tahu kan. Karena nggak ada blueprintnya, tapi sempat disegani. Gitu kan. Ini menarik, artinya supporter nih harusnya kan jadi memberikan ruang pressure ya. Pressure pada pemain kalau pertandingan, pressure pada pengurus. Betul. Untuk mengurusi pemain lebih baik lagi. Nah, harapan Bung itu apa sih buat supporter Indonesia ini ke depannya? Ya, supporter Indonesia seharusnya lebih mengutamakan ada hal yang lebih besar gitu dari masalah rivalitas ataupun masalah sepak bola itu sendiri. Ya, ini masalah kemanusiaan. Ini yang harusnya menjadi pemikiran utama bagi supporter, gitu, karena dengan seperti ini kan bahkan nggak ada lagi nih masalah kekerasan. Rivalitas biasa, dan rivalitas itu memang memperseru ya sepak bola. Tapi kalau udah menggunakan kekerasan, menggunakan ujaran-ujaran kebencian, ini yang saya pikir ini salah. Nah, ini yang harus diubah dari supporter Indonesia, gitu. Jangan sampai ini terjadi lagi dan supporter kembali disalahkan. Gitu. Kemarin kan juga ada kejadian yang ribut PSIS lawan Persib, gitu kan. Itu kan selalu yang disalahkan supporter. Supporter. Tapi kan edukasinya juga pernah dilakukan. Gitu. Nah, ini yang pencegahan nggak ada, kejadian baru disalahkan. Betul. Gitu kan? Ada flare di GBLA yang begitu banyak. Kenapa bisa masuk ratusan flare itu, gitu kan? Ini kan nggak diperhatikan. Kita selalu menjadi objek, dan ketika ada apa-apa selalu supporter yang disalahkan. Bung, cukup menarik nih hubungan dengan Bung Indro ini, walaupun ya podcast kita waktunya terbatas, Bung. Kan? Tapi saya sebelum menutup acara ini saya ingin dengar dulu, Bu. Ya kan? Kira-kira pesan-pesan apa Bung Indro terhadap sepak bola Indonesia, itu pertama. Pesan kedua, terhadap calon presiden 2024 yang siapapun yang akan memimpin terhadap supporter Indonesia itu apa? Ya, kalau untuk sepak bola Indonesia, saya harap sih segera dibuat aturan turunan dari Undang-Undang Olahraga Nasional tadi untuk memperbaiki kualitas supporter. Lalu juga PSSI harus segera membuat blueprint sepak bola. Kita mau niru mana nih? Jepang itu punya blueprint 100 tahun. Di tahun ke-30 kita udah lihat tuh mereka bisa ngalahkan Spanyol dan juga Jerman di Piala Dunia kemarin. Nah, itu sampai ada film kartunnya. Nah, itu salah satu bagian dari Kapten Tsubasa kan? Kapten Tsubasa kan. Itu salah satu bagian dari blueprint sepak bola Jepang. Gitu. Kita bisa meniru itu, gitu. Bagaimana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang sepak bola kita berkesinambungan, siapapun ketuanya diteruskan. Nah, ini yang saya belum lihat. Lalu juga titipan buat presiden. Kalau untuk presiden-presiden yang akan datang, ini harus benar-benar memperhatikan masalah sepak bola secara keseluruhan. Pak Jokowi sebenarnya sudah sangat bagus mengeluarkan misalnya undang-undang Inpres nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan sepak bola. Cuma kan masalahnya menteri-menterinya nggak berjalan nih, gitu. Harusnya Menporanya ambil inisiatif dong, lebih aktif untuk mengumpulkan, karena di situ ada 12 kementerian yang terlibat, gitu. Harusnya Menporanya aktif. Nah, sekarang Menporanya gagal, malah sekarang jadi wakil ketua umum PSSI, kan aneh. Nah, hal-hal seperti ini harus menjadi perhatian juga. Ketika aturannya dikeluarkan sudah bagus, harus dikawal terusnya oleh presidennya,
gitu loh. Mampu nggak sih ntar nih presiden yang 2024 melakukan itu gitu, melakukan misalnya undang-undang untuk olahraga dan juga sepak bola yang udah bagus, ya dikawal bener gitu, jangan terus dibiarkan sehingga undang-undang itu tidak berjalan gitu. Nah ini yang akhirnya banyak banyak yang menyayangkan impres yang sudah bagus ini tidak bisa berjalan gitu. Dan kerjasama antara pemerintah dan PSSI juga harus lebih dikencangkan gitu ya, bagaimana saling hubungan, tapi hubungannya bukan ya kayak seperti sekarang gitu, kayak kita ngelihat nempel tapi tujuan politik tertentu. Nah itu jangan seperti itu lagi gitu, harus lebih efektif, lebih progresif membangun sepak bola. Oke, menarik nih Bung, ya kan? Iya. Terakhir nih Bung, pilihan politik 2024 udah ada Bung? Kalau saya pribadi ada. Tapi jangan ngomong di sini lah ya kan. Tapi bisa dicek medsosnya Bung Indro nanti kan. Medsosnya dicek, STI kita cek juga, ya kan. Ada nggak sih? Oh pilihannya ini. Nah kalaupun setuju silakan bergabung dengan Bung Indro, ya kan. Menarik Bung pembicaraan kita tentang sepak bola, artinya banyak sekali harapan-harapan ke depan yang belum bisa terwujud, ya kan. Dan teman-teman Paguyuban supporter Timnas Indonesia ini terus berupaya untuk mewujudkan harapan yang mulia dan baik. Terima kasih teman-teman sahabat Strategi Channel bersama Bung Indro, obrolan yang sangat menarik. Salam peradaban, salam olahraga. Terima kasih Bung.